Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi gempa bumi yang besar di dunia. Oleh karena itu, gempa bumi merupakan peristiwa atau fenomena alam yang sudah tidak asing lagi di negeri ini. Peristiwa gempa bumi ini terjadi karena pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan bergesernya bagian dalam bumi. Indonesia rawan gempa karena terletak di atas 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Secara geografis, Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng Pasifik. Menurut BNPB, lempeng ini merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Zona ini memberikan kontribusi hampir 90% dari kejadian gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Energi ini akan merambat ke seluruh bagian bumi dan dapat terekam oleh seismometer. Seismometer adalah alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Prototip dari alat ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 132 sebelum Masehi oleh matematikawan dari dinasti Han yang bernama Chang Heng. Teman-teman, ingin tahukah kamu mengapa di Indonesia dapat dan sering terjadi gempa? Indonesia terletak di 3 lempeng utama di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sedangkan gempa dapat terjadi karena tumbukan antar lempeng utama. Inilah mengapa negara kita sering mengalami gempa bumi. Lalu, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya gempa bumi? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah pergeseran lempeng bumi. Menurut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi yang diakibatkan oleh patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, untuk gempa bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng ini disebut gempa tektonik. Lempeng yang bergeser ini akan menimbulkan tekanan pada pinggiran lempeng. Saat itulah terjadi gempa bumi. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Gunung meletus yang dapat menyebabkan gempa bumi. Jika gempa yang diakibatkan pergeseran lempeng bumi disebut gempa tektonik, gempa karena gunung berapi disebut gempa vulkanik. Tetapi gempa vulkanik ini jangkauannya lebih sempit, karena hanya wilayah sekitar gunung berapi saja yang akan terasa getarannya. Sebab yang ketiga adalah tanah longsor. Gempa yang diakibatkan oleh tanah longsor ini disebut gempa runtuhan. Gempa ini memiliki jangkauan yang lebih sempit dan dampak yang tidak sebesar gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Yang keempat adalah faktor buatan manusia. Mengapa ada gempa yang diakibatkan oleh manusia? Ini biasa terjadi karena adanya uji coba peledak seperti bom atom. Gempa ini bisa dinamakan seismitas terinduksi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk mitigasi gempa bumi adalah sebagai berikut. Bangun rumah atau bangunan yang cukup kokoh. Pastikan perabotan rumah tersimpan dalam kondisi yang cukup aman. Ketika berada di dalam ruangan, jangan panik dan segeralah keluar dari ruangan tersebut. Berusahalah untuk menjauhi kawasan pantai ataupun laut. Jauhi juga bangunan yang tinggi, pohon maupun tiang listrik. Bangun
Mengungsilah ke tempat yang lebih tinggi ataupun ke tempat yang lebih aman dan tetaplah untuk mengikuti arahan dari tim penyelamat. Setelah gempa selesai, ikuti instruksi dari pihak penyelamat dan pastikan kondisi aman untuk keluar dari